Black Sabbath. Kita rubah satu kata dari woman menjadi land. Konsepnya adalah kita harus melakukan perubahan benar-benar untuk tanah Nusantara ini. Kenapa kita ambil lagu ini? Satu, karena land tadi. Nomor dua, karena Black Sabbath. Black Sabbath ini urusannya kontroversi sistem hari dan sistem waktu. Ya, saya tadi mengatakan malam ini adalah milad masehinya NU. Diadakan kontemplatif saja. Tapi nanti yang mau besar-besaran di Senayan itu milad Hijriah. Dan ini mau tidak mau masa depan umat Islam harus berpikir, mau pakai peradaban Hijriah atau mau pakai peradaban Masehi. Kan itu. Karena ini berhubungan dengan 3 tahap tipu daya Yahudi internasional sejak pasca Nabi Musa, dimulai dengan berhasil menyalib Nabi Isa, kemudian 37 tahun kemudian berhasil menciptakan penuhanan Isa dan konsep juru selamat yang dipercaya oleh mayoritas penduduk dunia sampai hari ini. Kemudian tipu daya ketiga yaitu pada 1717 kira-kira, ketika dunia mengalami perubahan dengan revolusi roda di zaman Renaissance, di zaman munculnya revolusi industri, maka ditempuh strategi-strategi baru sampai hari ini berlangsung dan menimpa DPR, menimpa kementerian, semua ada desainnya. Ada paket untuk PKB diapakan, ada paket PKS diapakan, ada paket PBB diapakan, ada paket TKS diapakan, semua dalam satu desain. Kalau Anda tidak mempelajari ini, maka Anda akan mengalami Black Sabbath, hari Sabtu yang hitam. Sekarang kita berpikir, singkat saja, mestinya kita kerja mulai hari Ahad sampai hari Khamis. Karena hari ke-6 tidak disebut Sibta, tapi Jum'ah. Karena konsepnya adalah setelah kerja 5 hari, kamu berkumpul melakukan evaluasi kolektif pada hari Jum'ah. Maka sama Tuhan dibikinin sholat Jum'at, supaya setelah itu kamu kumpul, gimana kemarin pekerjaanmu, gimana perusahaanmu, gimana usaha kita, gimana warung kita, yayasan kita. Dalam hari Jum'at itu terjadi evaluasi atas kerja selama 5 hari, sehingga Sabtunya adalah Sabtu putih, White Sabbath, yaitu hari di mana masing-masing setelah evaluasi bersama kembali ke keluarganya, melakukan kontemplasi individu dengan keluarganya, refreshing, sehingga hari Ahad kita siap untuk kerja secara lebih kreatif. Tapi sekarang kita terlanjur hari Ahad pertama malah pray. Gusti Allah kecelek, malaikat itu sedene kabeh menang dunya mangsa ngambut gawe iki mulai jagat kok kene malah sepeda gembira. Terus Senayan wis malaikat kecelek bolak-balik, tapi gak apa-apa sampean tenang ae, wong sampean rono diluk tok ae ngono. Akhirnya gitu teman-teman sekalian, ini bukan tidak ada maksudnya. Meskipun ini lagu tahun 70-an, tapi saya ambil orang yang ketika lagu itu ada belum lahir dan ini umur berapa? Loh, wis 35 kowe. Wah, tak pikir iso 17 aja. Tapi beliau itu bapak ibunya adalah penggemar Kiai Kanjeng dan ngikutin Kiai Kanjeng kemana-mana. Bapak ibunya terus berdoa, mudah-mudahan anakku ini nanti bisa ikut Kiai Kanjeng, dikabulkan sama Allah, dan Doni sekarang menjadi penyanyi Kiai Kanjeng. Anda bisa bayangkan lamanya Kiai Kanjeng hidup di dunia ini. Jadi mereka ini sudah kakek-kakek semua, sudah tua-tua semua, gitu ya. Jadi ini Bapak sekalian, semua terkait dengan perjuangan Wali Songo, karena memang hanya konsep Wali Songo yang bisa kita pakai untuk menyembuhkan dan merekonstruksi Indonesia Nusantara yang akan datang. Tepuk tangan untuk Mas Agus Sunyoto, mohon dilegitimasi atau direvisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ketua Umum PBNU Haji Syed Akil Sirot, dan Wakil Ketua PBNU Bapak Dr. Haji As'ad Said Ali, dan para pimpinan NU, juga saudara-saudara sekalian, terutama kepada Cak Nun yang beberapa kali tampil dengan saya, termasuk ketika tampil di IAIN
Sunan Ampel dianggap lebih bahaya dari Syiah itu paling saya. Atlas Wali Songo ini awalnya saya tulis karena ada usaha sistematis untuk menghilangkan keberadaan Wali Songo. Padahal kalangan sejarawan termasuk yang baru ditulis oleh Rickleff ya, dalam Indonesia modern, sejarah Indonesia modern itu disebutkan bahwa Islamisasi yang terjadi pasca Wali Songo itu begitu cepat dan tidak masuk akal. Apa yang menjadi proses itu begitu cepat tidak masuk akal itu masih jadi misteri bagi kalangan sejarawan. Kenapa? Karena Islam pertama kali datang disebarkan oleh saudagar-saudagar dari Timur Tengah itu yang awal pada abad 6 Masehi, tahun 670 itu sudah ada saudagar Islam yang datang ke kerajaan Kalingga. Ini menurut catatan dinasti Tang Cina. Tetapi sampai ratusan tahun kemudian Islam tidak berkembang secara masif. Islam hanya diikuti orang-orang asing. Misalnya kalau dinasti Tang mencatat tahun 670 itu sudah ada saudagar Islam datang ke Jawa. Tahun 1292 ya, itu artinya 600 tahun kemudian Marco Polo pulang dari Cina lewat lautan ke Teluk Persia. Dia singgah di tempat namanya Perlak. Marco Polo menyebutkan bahwa di Perlak itu penduduknya terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah orang-orang Cina. Mereka semua beragama Islam. Yang kedua adalah orang-orang Barat, yaitu dari Arab dan Persia. Mereka juga beragama Islam. Yang ketiga, penduduk pribumi. Mereka menyembah batu-batu, kayu-kayu dan roh ya, yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan di pedalaman menurut catatan Marco Polo, penduduk masih makan manusia. Itu tahun 1292. Islam belum masuk. 100 tahun kemudian, tahun 1405, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Jawa pertama kali, itu rajanya masih Wikramawardhana namanya. Dicatat ya, oleh juru tulis Cheng Ho, ketika singgah di Tuban, mereka menemukan ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Kemudian singgah lagi ke tempat namanya Gersik. Mereka nyebut kota Gersik dengan sebutan Seksun. Itu mereka juga menemukan 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Begitu juga di Surabaya ada 1000 keluarga Cina Muslim. 1405. Nah, itu menunjukkan Islam belum berkembang secara massal di masyarakat Indonesia. Bahkan ketika Cheng Ho terakhir datang ke Indonesia tahun 1533, yaitu perjalanan yang ke-7, dia mengajak seorang juru tulis namanya Mahuan, seorang haji. Mahuan mencatat penduduk Pulau Jawa di sepanjang pantai utara itu terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, penduduk Cina.
semuanya beragama Islam. Yang kedua, orang-orang Barat dari Persia dan Arab, mereka juga Islam. Yang ketiga, yang paling banyak jumlahnya, penduduk pribumi. Menurut Mahwan, penduduk pribumi itu rata-rata masih kafir semua. Jadi tahun 1433, jadi ketika dicatat dinasti Tang tahun 670 sampai 1433, 800 tahun Islam tidak bisa diterima di sana. Itu fakta sejarah, sudah nggak bisa ditolak. Lalu 7 tahun kemudian dari Champa, sekarang di Vietnam, datanglah rombongan Sunan Ampel. Itu awal sekali Wali Songo datang. Ketika Sunan Ampel datang ke Mojopahit, diangkat menjadi imam di Surabaya. Kakaknya Ali Murtado itu diangkat menjadi imam di Gresik. Setelah itu putranya Sunan Ampel itu Sunan Bonang, Sunan Derajat, menantunya itu Raden Patah sama Sunan Giri dan seterusnya. Dakwah yang dikenal dengan generasi Wali Songo itu terbentuk kira-kira tahun 1470-an, yaitu saat putra-putranya Sunan Ampel dewasa. Sunan Ampel sudah punya menantu dan murid-muridnya. Itu era Wali Songo 1470. Nah, kalau Wali Songo dakwah mulai itu 1470 secara dengan pendekatan yang kultural kepada masyarakat, kira-kira 50 tahun kemudian setelah Wali Songo itu lahir, yaitu tahun 1515, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa. Itu masih ada Sunan Kalijogo, masih ada Sunan Giri kedua, masih ada 15. Tommy Pires mencatat sepanjang pantai utara Pulau Jawa penguasanya adalah adipati Muslim. Ada kerajaan Jawa kafir di pedalaman di kota Dayo, nama rajanya Wijaya, yaitu Mojopahit, sudah di pedalaman. Jadi setelah ada Wali Songo, sepanjang pantai utara itu Muslim semua, sudah. Artinya dakwah itu dilakukan Wali Songo, karena sebelum Wali Songo nggak ada. Itulah yang oleh para sejarawan dianggap ini nggak masuk akal, ada dakwah Islam begitu cepat dalam waktu 50 tahun. Ketika sebagian tokoh-tokohnya masih ada, sudah menyebar saja, padahal waktu itu namanya transportasi, komunikasi sulit, tapi mampu meluas. Bahkan dicatat Tommy Pires, dakwah Islam itu sampai ke daerah itu di Maluku. Itu tahun 1522, 7 tahun setelah kehadiran Tommy Pires, itu ada orang Italia namanya Antonio Pigafetta datang ke Jawa. Dia masih melihat ada orang Mojopahit di sini. Jadi, tapi dia sudah melihat seluruh pantai utara dan pedalaman itu sudah sebagian besar Muslim. Artinya itu memang dakwah Wali Songo. Bagaimana ini mau dihilangkan dari sejarah itu? Kaum sejarah saat dunia itu mengakui bahwa pasca Wali Songo itu ada gerakan dakwah yang begitu cepat diikuti, dan itu mereka belum bisa menjawab. Ternyata kalau kita kaji ya, dengan kacamata sosiologi masyarakat yang ada pada waktu itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam tidak bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara secara massal. Kita ambil contoh
ketika awal Islam dikembangkan, Rasulullah itu sempat mengirim surat kepada Kisra Persia, Raja Persia, untuk memeluk Islam. Tetapi Raja Persia menolak, bahkan dengan marah-marah merobek surat-surat itu. Dia mengatakan, kita itu bangsa sudah beradab, sudah maju, bagaimana disuruh mengikuti orang dari padang pasir yang nggak punya peradaban? Nggak mau, menolak. Ketika surat dikirim lagi oleh Rasulullah ke Kaisar Romawi Heraklius, ya, diterima sama Heraklius, ya, saya terima surat ini, sampaikan hadiah-hadiah saya untuk Nabi Muhammad. Tapi Heraklius juga menolak. Kenapa? Oh, kita tuh bangsa maju, bagaimana bisa mengikuti orang dari padang pasir? Menolak. Kenapa? Karena kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang waktu itu. Rupanya kasus ini juga terjadi di Indonesia. Ketika saudagar-saudagar Islam menyiarkan Islam kepada masyarakat di Indonesia, penduduk Indonesia itu sudah maju, teknologinya sudah tinggi. Contoh bahwa ketika Islam dikembangkan sudah tinggi, pada abad ketiga tahun 270-an ada seorang pegawai bea cukai dari pelabuhan Guangzhou, namanya Wan Shen. Dia menulis kapal dagang dari selatan, dari Jawa, itu yang dagang ke Cina. Ukurannya 3 kali ukuran kapal Cina. Jadi jongjong Cina itu paling panjang 20 meter ukurannya. Kapal yang dari selatan ukurannya 65 meter. Geladaknya dari air laut itu 10 meter tingginya. Bisa dinaiki 700 orang awak kapal dan mampu memuat 10.000 ton barang. Abad ketiga Masehi, bayangkan, sudah bisa bikin kapal begitu. Cina aja belum bisa. Masih sepertiga dari kapal. Belum lagi kemampuan membuat bangunan-bangunan yang besar, candi-candi besar dan seterusnya. Itu mereka catat semua. Bahkan sejak tahun 648 Indonesia untuk pertama kali sudah memiliki kitab undang-undang hukum pidana dan perdata, namanya Kalingga Dharma Sastra. Itu disusun Raja Kalingga yang namanya Kartikeya Singa. Kartikeya Singa inilah yang istrinya nanti dikenal dengan nama Ratu Sima. Itu istrinya Kartikeya Singa yang menyusun KUHP pertama. Terdiri dari 119 pasal. Jadi tahun 648 itu sama dengan masa Khalifah Utsman. Jadi sudah punya KUHP kita. Jadi sudah betul-betul maju. Sistem pemerintahan juga seperti itu. Jadi seperti yang diungkapkan Cak Nun tadi, bahwa raja itu hanya sebagai kepala negara. Raja ini yang membawai para hakim, para jaksa. Dia hanya punya kewenangan hukum, menegakkan hukum. Yang ngatur pemerintahan itu namanya Mahapati, hati, eksekutif. Jadi raja nggak ikut-ikut pemerintah. Ya. Nah, sistem demokrasi yang diadakan waktu itu untuk melindungi rakyat, raja punya kewenangan untuk menerima laporan langsung dari rakyat. Jadi raja itu punya tempat, ya, di alun-alun ada Waringin 2, raja duduk di situ. Rakyat yang protes terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan Patih, itu biasanya dia akan berjemur hanya pakai kawat. Tradisi itu dinamakan PP, berjemur di tengah alun-alun. Kalau sudah siang, dia biasanya ada petugas yang datang disuruh menghadap raja. Dia ditanya oleh raja, ada apa kamu melakukan PP?
dia mengatakan saya protes